adai basandi jo sarak, sarak basandi jo kitabullah, sarak mengato adai memakai, jangan lupa itu. Kalau bangga wak jadi orang Minang, bangga jo falsafah tu jangan sampai disiko saja Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ditenggorokan aja. Kok dapat falsafah tu sampai ke hati awak hendaknya. Yang mau fahami adai basandi sarak, jangan sabui adai Minangkabau kalau adai itu bertentangan dengan syariat Islam syarak tadi. Jangan sabui adai Minangkabau kalau adai itu bertentangan dengan syarak. Contohnya di kampung awak kini kalau baralek kau ndak borgen, baralek kau ndak borgen, kau kecil orang kampung kau bangsai banawa. Seakan-akan baralek jo orgen tu seakan-akan syarat wajibnya baralek. Pertanyaannya, kalaupun baorgen, kok lagunya nasihat agama, alhamdulillah itu disunahkan. Jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Misalnya kan? Janganlah mau disanjung-sanjung itu. Ya. Tapi kalau enggak, sekarang siapa? Lagu orang baralek mana? Bahkan sampai tengah malam orang baorgen. Semakin malam ba'a lagunya. Semakin malam ba'a pakaian penyanyinya, ba'a bentuk lampu pentasnya, kalam remang-remang dah, ba'a musiknya, lagu randai. Pertanyaannya, di kampung tu masih ada nenek mama, di kampung tu masih ada alim ulama, di kampung tu masih ada cariak pandai, bundok kandung, karajo nenek mama di kampung bantu tu. Budaya sia alek bantu tu. Coba Bapak Ibu sekalian, yang viral kepatang di Bukit Tinggi. 3 uku, 2 jantan, 2 batino, seorang jantan berjoget-joget menyong-nyonggian di Bukit Tinggi. Bapak Ibu sekalian? Nan padusi yo berjilbab, tapi jilbab berkabek-kabek. Baju transparan dengan warna kulit. Sarawas sampi menyong-nyonggian di Bukit Tinggi, di jam gadang, di tempat keramaian, pusat keramaian. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa orang tu kama nampak muncuang orang-orang ini mamak kuah. Ndak ada rasa malu anak kemanakan kini. Dulu berjalan anak kemanakan, batuak mamak, batuak jo mamaknya baru lari lintang pukang kemanakan tu. Cameh takui hormat jo mamak, batuak mamaknya lari kemanakan tu, ndak jadi keluar dah. Kini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah keluarga besar IKA Kota Pekanbaru dan sekitarnya, teristimewa dari pengurus IKA Padang yang hadir bersama kita. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita dengan terjalinnya hubungan silaturahim di antara kita dan berjalannya fungsi ninik mama seperti mana kata pepatah, dan mudah-mudahan ini merupakan satu amanah dari ninik mama keluarga Ika untuk membimbing keluarga besar Ika di perantauan hingga akhirnya nanti bersama bisa membangun Ika di nagari kita nanti cinta di kampung halaman. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam.
Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kalau sabananya ambo berhubungan dengan keluarga Ika kok sudah lama sabananya. Cuman baru beberapa bulan yang lalu ambo menyadari sejak ambo tinggal di Pariaman, jadi ambo lahir gadang di Medan sekalian. Setelah Dampo 2009 baru ambo tinggal di kampung Pariaman. Sejak 2009 itu sebenarnya ambolah bertemu dengan almarhum Bapak Haji Irfianda Abidin. Ya. Di mana kami membuat posko bantuan bencana bernama FKAM, Forum Komunikasi Aktivis, bergabung dengan Majelis Mujahidin Indonesia yang Buya Efrienda sebagai pembina atau ketuanya di situ. Kami bergabung bersama. Bahkan kami sering mengadakan acara pertemuan-pertemuan di Hotel Nabawi di Padang. Kemudian beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu, saya berhadir di acara Daram Dai Rantau Minang di Jakarta. Ternyata sedang antri makan ketemu dengan Haji Bura. Haji Bura Pak ya? Siapa galanya Pak kalau di kampung? Hah? Buyang Lasa. Masya Allah Buyang Lasa ya. Ketika ambo sedang antri makan, beliau menyampiri ambo minta foto. Minta foto Ustaz, ke Ustaz viral katanya kan. Ustaz datang ke kampung ambo katanya kan. Itu belum ambo kenal Ika leh. Kemudian ketika ambo misi pengajian di Pasaman, Lubuk Sikaping, basobo ambo jo Pak Adam. Pak Adam. Ya, Pak Daud, kakak kandung tuh Pak. Sepupu ya. Nah, disitulah cerita-cerita akhirnya beliau membawa ambo ke Nagari Kacang yang ambo tawarkan konsep mabit, malam bina iman dan takwa. Setelah ambo tiba di Kacang, subhanallah. Tanya tuh musaji Rayo Kacang tuh Pak Ibu, levelnya dah level orang musaji kota tuh Pak Ibu sekalian. Gadang, ranca, barasiah, tapi terpuruk di tengah hutan. Ibaratnya pemutiara di tengah hutan sebenarnya itu. Istana di tengah hutan, tapi itu sayangnya ndak ada jamaahnya. Satu soft jo ndak panuah kadang kalau sholat maghrib berjamaah tuh. Dek mungkin dek gadangnya mustajid kali mungkin. Apa mungkin diparuh di paket mustajid. Ya. Dengan melihat kondisi itu ambo tergerak, Masya Allah, kok hebat ke mustajidnya Pak Adam kisah ambo. Cuman kok dapat yo digerakkanlah orang-orang di kampung aku baas supaya cintanya ke mustajid. Akhirnya kami buatlah program namanya Mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Itu mengumpulkan pemuda, remaja, anak-anak sekolah untuk bermalam minggu di masjid. Kalau di kota kan orang bermalam minggu di kafe. Tapi nongkrong-nongkrong, tempat-tempat wisata dan segala macamnya. Kalau di Pekanbaru di jembatan Leton yang baru tuh banyak orang macam itu ya. Bahas supaya di kampung tuh kita wajak malam minggunya di musaji. Ya alhamdulillah sudah kami laksanakan 3 kali Pak. Alhamdulillah. Kita buat mabit malam bina iman dan takwa di Nagari Kacang Allah 3 kali bekerja sama dengan sekolah sanawiyah Nagari Kacang. Dan kalau dapat harapan ambo khususnya Pekanbaru dapat mensupport kegiatan itu. Kebetulan nanti apabila sekolah kita ini sudah jadi, harapan ambo sebenarnya kalau jadi sekolah kok dapat orang-orang Ika di Pekanbaru di siko menyokoh anaknya. Ya. Maknanya apa? Dari kita untuk kita. Dan harus ditanamkan konsep. Mohon maaf Ibu sekalian, hari ini kan marak nih sekolah-sekolah Islam nih, SDIT, SMPIT, pertanyaannya kita mau menjual Islam atau mengajarkan Islam? Ya, hari ini nama-nama Islam mudah untuk dijual, laku dijual. Ya, sekolah Islam, bank-bank syariat Islam, tapi sebenarnya faktanya tidak seperti yang kita harapkan Pak Ibu sekalian. Namanya juga Islamnya, kedoknya juga Islam, tapi perangainya. Nah, jadi betul-betul kita tanamkan nilai-nilai Islam itu Pak Ibu sekalian. Baik Bapak sekalian, yang dirahmati oleh Allah, sekilas saya, nama Erwin, besar di Medan. Kalau ibu dan ayah asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Ya.
Kemudian saya tinggal di kampung setelah gempa 2009. Memang di kampung Tubana di Kampuang. Ya. Mungkin Pak Ibu sekalian, Ambo diundang khutbah Hari Raya Idul Fitri di Kampung Pariaman tahun 2009 sebelum Gampo. Di situ Ambo ambil materi dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah daripada peristiwa besar 2004. Peristiwa apa itu Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Gala nagari Aceh, Serambi Makkah. Nggak tanggung-tanggung Pak. Makkahnya di Arab situ, Serambinya di Aceh. Ya. Pertanyaannya, apakah orang Aceh itu sama dengan orang Arab? Masalah agamanya. Ya. Itu pula orang Minangkabau. Cuman orang Minangkabau yang punya falsafah. Mohon maaf Pak Ibu sekalian, kalau Pak Ibu melihat ceramah Ambo di YouTube, Ambo bukan banci orang Minangkabau, enggak. Bukan bamusuhan bojo nini mama, enggak. Kok dapet bersama kita mangkit negeri Minangkabau agar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada musibah, bencana dan malapetaka. Pak Ibu sekalian, kalau kini di negara awak dibuat namanya BNPB, ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana itu maknanya kan sudah terjadi bencana baru ditanggulangi. Maunya kita gimana? Mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Ya, apa kita tunggu bencana dulu baru kita perbaiki sama-sama? Kok dapet harapan awak mencegah bencana. Bagaimana mencegahnya? Tentu pakai rumus dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang buruk bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagi dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu suka itu buruk bagi dirimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, dalam khutbah Idul Fitri tahun 2009 saya akan sampaikan halaman saya. Ya, tadi saya sebutkan Al-A'raf 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah sekiranya penduduk negeri ini, negeri awak Indonesia, mayoritas Islam terbesar di dunia. Kampung awak ranah Minang. Orang Minang konon keceknya dulu. Orang Minang pasti Islam. Bambu kecekan dulu. Pak Ibu sekalian mohon maaf Pak. Bukan Ambo ingin membuka aib. Enggak. Kinilah banyak pendeta asli orang Minangkabau Pak. Yanuardi Koto itu salah satunya, gembong pendeta orang Minangkabau tuh. Kampungnya di Agam, Lubuk Basuang Agam. Di Jakarta lah ada gereja persekutuan keluarga Minangkabau. Pak Ibu sekalian. Tahun 2005 Allah 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Ya. Ada yang bilang, ada yang menegur kamu, Ustaz jangan sabut jo itu Ustaz. Iko fakta Ibu sekalian, maknanya apa? Agar awak berhati-hati, antisipasi. Jangan sampai anak kemenakan awak, keturunan awak jadi murtad. Contoh kini masih hidup awak kini Pak Ibu sekalian. Kini apa ibu masih hidup salah kurang tua, nenek mama alim ulama sedek pandai. Saya lihat baak kini anak kemenakan awak kini. Ndak gilo je kau kini. Ndak lalok-lalok jo handphone ko ha. Main game sangat tengah malam, anaknya main game, ayahnya main chip. Ibunya sibuk jo Facebook, ibunya jo TikTok. Menangis anak dulu, menangis anak, ibu kalau punya anak dulu menangis anak dibuaikan. Dodoi si dodoi, menangis. Kini nak menangis anak dia lagi handphone. Betul ndak? Ketek-ketek anak lah cadiak jo handphone. Cadiak lo cucu lo pada ungkunya lain kakeknya Pak Ibu sekalian. Itu saya yang maja tuh. Orang gaeknya yang maja tuh. Jadi yang salah sia kini kok. Mohon maaf, baik buruk generasi awak itu cerminan awak mendidik generasi muda awak. Pak Ibu sekalian. Jadi jangan salahkan generasi muda dulu. Oh anak muda kini tidak bisa diajar. Tanya dulu diri awak bisa diajar tidak awak kini? Pak Ibu sekalian. Nah, jadi tadi Allah sebutkan,
Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pak Ibu sekalian, negeri Ranah Minang tuh Pak Ibu sekalian, banyak orang yang kagum dengan negeri Ranah Minangkabau tuh. Indah pemandangannya, ramah adat istiadatnya sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang-orang soleh, bahkan kita lihat pendiri Indonesia ini, pendiri negara Indonesia ini, 10 daripada pembina Badan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia, 8 diantaranya orang Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Dari 10 pendiri Indonesia ini, 8 dari Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Ya. Orang Minangkabau menyebarkan agama Islam sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, Pak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Tapi itu dulu. Dulu saya pakai orang-orang gaya awak, ini awak kau dulu ke banyak anak-anak muda lalu di surau. Iya Pak. Basilek di surau, mengaji di surau, lalu di surau, solat di surau. Akhirnya kalau di surau diusir dari pengurus musaji. Ah? Kalau surau, kumuah surau. Bau selero baris kau. Diusir remaja-remaja itu. Akhirnya apa? Akhirnya remaja itu ya betul-betul anti dengan surau gini. Seakan-akan yang ke surau itu harus malaikat-malaikatnya jiwanya sadanya Pak Ibu sekalian. Atau makanya kok generasi muda ini jauh dari surau. Mohon maaf, kadang awak bawa cucu awak, bawa anak awak, ya namanya anak-anak. Kadang meribut-ributnya lari-lari, awak ari, anak saya kok. Nggak bisa diajar. Kapan nak kasiro jantung anak pajak ketek itu di hari-hari bantu. Atau kira cucu saya kok. Lupa kiranya cucu awak seorang kiranya. Lihat jadi ayahnya anak awak. Lupa cucunya dia main hari aja Pak Ibu sekalian. Hingga akhirnya anak-anak tuh trauma ke masjid. Lebih setengah malik. Kelapau dilayani orang. Akan daknya diagiah orang walaupun membayi. Wifi diagiah gratis. Coba bisa. Sampai tengah malam malaki pagi nak tutui surau kelapau tuh Pak Ibu sekalian. Tapi sekalian rahmatillah, mohon maaf materi ini ambo bagi ke Pak Daud. Ambo share ke WA Pak Daud, kok dapat Pak Daud share ke grup. Ya, share ke grup supaya sama-sama mencari awak. Sebenarnya ambo minta Quran terjemahan Pak Ibu sekalian sebab bermasalah kini. Mohon maaf, masalah kita khusus orang Minang. Mohon maaf, banyak yang mengkritik ambo Ustaz, jangan sebut orang Minang aja Ustaz. Sebab awak orang Minang, jangan Ustaz sebut burak orang Minang. Kini kita tidak bahas orang Jawa, tidak bahas orang Batak. Kita membahas diri awak sendiri. Bapak sekalian. Batua, orang Batak ada yang mabuk penjudi. Orang Jawa ada mabuk penjudi. Batua, itu orang Batak. Kita tidak peduli orang Batak tuh, orang Jawa tuh. Awak perlu jo diri awak sendiri. Jo diri awak seorang gua. Apalagi kita orang awak, kau punya falsafah. Adai, basandi, jo sarak. Sarak, basandi, jo kitabullah. Sarak mengato. Ada memakai, jangan lupa itu. Kalau bangga wak jadi orang Minang, bangga aja falsafah tuh jangan sampai disiko saja Pak Ibu sekalian. Jangan sampai ditenggorokan aja. Kok dapat falsafah tuh sampai ke hati ya wak, ndaknya. Yang mau pahami adek bahasa Nisara, jangan sabui adek Minangkabau. Kalau adek itu bertentangan dengan syariat Islam, syarak tadi. Jangan sabui adek Minangkabau, kalau adek itu bertentangan dengan syarak. Contohnya di kampung awak kini kalau baralek kau ndak borgen. Baralek kau ndak borgen, kau kecil orang kampung kau bangsa banawa. Seakan-akan baralek jo orgen tu seakan-akan syarat wajibnya baralek. Pertanyaannya, kalaupun borgen, kok lagunya nasihat agama, alhamdulillah itu disunahkan. Jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Bisa lagi kan? Janganlah mau disanjung-sanjung itu. Ya. Tapi kalau enggak sekarang apa? Lagu orang baralek mana? Bahkan sampai tengah malam orang borgen. Semakin malam ba'a lagunya. Semakin malam ba'a pakaian penyanyinya. Ba'a bentuk lampu pentasnya. Kalam remang-remang dak. Ba'a musiknya. Lagu randai. Pertanyaannya, di kampung tuh masih ada nenek mama. Di kampung tuh masih ada alim ulama. Di kampung tuh masih ada cariak pandai.
Bundo kandung karajon ini mamak di kampung bantuak tu. Budaya sia alik bantuak tu. Celek Pak Ibu sekalian yang viral kapatang di Bukit Tinggi. Tiga uku, dua jantan, dua batino, seorang jantan berjoget-joget menyong-nyonggiang di Bukit Tinggi. Pak Ibu sekalian? Nan padusi yo berjilbab, tapi jilbab berkabek-kabek. Baju transparan dengan warna kulit. Serawas sampi menyong-nyonggiang di Bukit Tinggi, di jam gadang, di tempat keramaian, pusat keramaian. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa orang tu kama nampak muncuang orang-orang ini mamak kuang. Ndak ada rasa malu anak kemanakan kini dulu. Bajalan anak kemanakan, batuak mamak, batuak jo mamaknya baru lari lintang pukang kemanakan tu. Cameh takui hormat jo mamak, batuak mamaknya lari kemanakan tu ndak jadi keluar dah. Kini batuak mamaknya akan cek kemanakan mati jo lah cek. Kini mamak nak didangar keceknya lagi Pak Ibu sekalian. Kadang mohon maaf, mamak majak kemanakan berang lo induaknya. Anak udah julah jajan anak bojah. Bantuak tu kini nanti jadi Pak Ibu sekalian. Iya ndak? Semestinya bersyukur awak kok ada orang lain mangi anak-anak awak. Kok ndak tersinggung awak anak awak dingin orang tersinggung. Pihak anak kau bocah cewek tu. Macam anak udah suci jo nak udah. Awak dia ibu mencelik anak kemanakan awak bercewek-cewek di pantai di tepi danau Singkarak tu bercewek-cewek berdua di tengah-tengah hutan berparkir rondanya tapi lah buah tu. Nampak dia anak kemanakan awak. Awak sampein ke ibunya supaya ibunya menasihati anaknya. Berang lo induaknya. Anak udah jo jurus macam anak udah sucinya anak udah tu. Tidak itu entah jadi kini Pak Ibu sekalian. Ambo yang lagi belanjuan, aduh udah lagi belanja kemanakan udah tu. Pitih yang dikana di suanak kini Pak Ibu sekalian. Pitih yang didangar kini di kampung halaman awak kini. Pak Ibu sekalian. Kalaulah bantuak tu kondisi kampung awak. Ya. Kalau yang mau pahami Pak mohon maaf. Sekali lagi ambo sampaikan bukan ambo banci jo Minangkabau. Ambo bangga jadi orang Minangkabau. Ya. Sebab cuma orang Minangkabau yang punya falsafah tu. Adai basandi jo sara. Adai Minangkabau akan membawakan manfaat kalau adai itu tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adai tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adai tidak bertentangan dengan syarak, silahkan kembangkan, silahkan teruskan, silahkan lestarikan. Asalkan tidak bertentangan dengan syarat. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariat Islam, tinggal. Itu namanya adat adat jahiliyah. Contoh, adat orang Minangkabau. Tidak ada orang Minangkabau yang solat seminggu sekali. Itu adat orang Minangkabau. Orang Minangkabau pasti Islam. Kalau Islam pasti solat. Kalau solat pasti 5 waktu. Tidak ada orang Islam solat seminggu sekali. Tidak ada orang Islam cuma solat hari Jumat. Tidak ada orang Islam solat cuma hari solat maghrib. 5 waktu orang Minang Islam. Itu sebenarnya orang Baradai Pak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf Pak Ibu caliak kini. Bara banyak laki-laki Minangkabau solat seminggu sekali. Itu laki-laki Minangkabau. Kalau padusi Minangkabau, tidak ada padusi Minangkabau yang keluar rumah tidak berjilbab. Itu padusi Minangkabau. Sebab syarak mengatur wajib menutup aurat bagi wanita. Mohon maaf, khusus ibu-ibu dari Ika. Bundo Kanduang. Sore apa yang perintahkan padusi berjilbab? Yang tahu 5 juta kontan hadiahnya dari Gubernur Sumatera Barat. Aduh Pak Gubernur nanti buat tadi. Coba Bundo Kanduang. Sore apa yang merintahkan wanita wajib berjilbab? Ya? An-Nur 31 kecek orang tua Pak. Ya. Itu memang masalah kerudung tapi lebih fokus kepada yang sebut mahram, kepada siapa wanita boleh membuka auratnya. Ya, tapi ayat yang menyebutkan yang berjilbab. Surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ke seluruh tubuh. Jadi maknanya jilbab itu menutup aurat kepada seluruh anggota tubuh. Tapi ada pengecualiannya Ibu. Jangan sadu betutui. Kalau sadu betutui jadi pocong bekal.
Babungkus aja sadunya jemput cuma ngelumpek untuk ya. Ada pengecualiannya kecuali muka dan telapak tangan. Ibu sekalian. Jadi bakal mungkin ada parusi Minangkabau di Kampuang. Nggak usah di kota le, sebab kalau di kota wak cari misalkan di SKA banyak yang berjilbab, boleh jadi itu orang Batak Kristen. Di Pekanbaru kan banyak orang Kristen nak. Boleh jadi orang Cina. Tapi kalau di Kampuang, di Nagari Kacang, ada parusi keluar rumah pakai seropontong, orang Minang tuh. Padusi indua orang. Indua orang keluar rumah pakai seropontong, indak berjilbab, orang Minang tuh. Orang Kacang tuh. Hah? Pertanyaannya, masih ada enggak induk-induk di Kacang yang keluar rumah enggak berjilbab? Tidak. Boleh kita survei? Mohon maaf, enggak usah malu bu, jujur aja. Ya? Ambo lah 3 kali ke Nagari Kacang. Masih nampak ambo induk-induk enggak berjilbab. Kalau mau sampai orang Batak, berang lo mikonya. Ya? Pak Ibu sekalian. Jadi kalau orang Minang Baradai, tidak ada padusi Minang yang tidak berjilbab, Pak Ibu sekalian. Contoh, saya sepakat apa Ibu sekalian, solat hukumnya wajib. Hah? Boleh anda orang sakit tinggal solat? Nyo sakit bakal solat, tidak boleh kena air bau dua. Hah? Tayamum. Allah tayamum nyoka solat rasul katumbang tagak tu bakal solat. Dua rasul kamuntah bakal solat. Kalau lalu bakal ruah ndak? Berbaring, jangan lalu. Kalau lalu yang mau paham lalu tu tidur lalu bagolek berbaring. Lah berbaring tabuju sakit lah seminggu 2 minggu. Wajib solat nak? Tapi tidak bisa takbir pakai tangan bakal solat. Hah? Dengan isyarat mata. Tetap wajib sholat. Yakin? Mau ndak ibu dibayar 50 juta untuk meninggalkan sholat? Dibayar 50 juta untuk meninggalkan sholat. Namun anak ibu? 50 juta loh bu. Balik auto cek. Tabayi utang. 50 juta untuk meninggalkan sholat namun Waktu baralik ba. Waktu baralik ba. Bara banyak yang sholat tu baralik. Dek gincu bisa sholat. Dek make up bisa sholat. Dek calak bisa sholat. Ba'au duanya masih ada gencu, masih ada calak. Sahudunya. Bu, jujur aja kita ngecek bu. Jujur aja. Jujur. Bara banyak yang sholat waktu baralek. Kalaupun ada, bara persen. Lebih banyak yang sholat ke yang indah. Hah? Banyak sholat? Ibu pacik kecek ibu tu ya. Mohon maaf bu, bu pacik kecik bu, jangan berbohong kita. Ambo orang Pariaman bu, bini ambo orang Pariaman. Alhamdulillah ambo baralek bini ambo dak do bagincu, dak do ba make up, dak do ba suntiang. Ancak aja bagi ambonya. Loh, bini ambo untuk sia. Jadi pajangkan ke laki orang lain. Aku ndak ini ndak di muka laki orang lain berancak-rancak di muka laki orang lain. Kecil laki orang lain, barana ampe kau di nanti jo masailah. Bu, survei kita buat lebih banyak orang yang baralek jom make upnya, lebih banyak yang tak solat. Mohon maaf bu, bakal mungkin orang Minang tak solat. Kalau orang Jawa tak solat wajar, orang tu nak punya falsafah adat basani Josara. Ya, bisa lihat. Oh banyak suami orang Jawa. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Oh, mriki akeh wong Jawa to? Wah, sedulur karo kula iki. Ya. Kula niki 7 tahun sekolah ning Jawa, Pak Ibu, ning Solo. Ya. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, maknanya apa? Semestinya Pak Ibu sekalian, semestinya dengan falsafah adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah, sarak mangato adat memakai. Yang paling ujung ini pahamkan, sarak mangato adat memakai. Apa yang ditetapkan oleh sarak, apa yang ditetapkan hukum Islam,
itulah yang jadi adat Minangkabau. Betul enggak? Betul tak, Ibu? Jadi orang Minang yang baradai, orang Minang yang tak tinggal solatnya walau sekalipun. Boleh tak awak tinggal solat sekalipun? Bahkan bak kecil ibu tadi tu sakit sekalipun tetap wajib solat. Betul tak? Betul tu. Tapi kenyataannya kini bara banyak orang Minang yang solat seminggu sekali. Contoh, di bulan puasa ambo bawa anak ambo masih kelas 3 SD tu. Ayo memang di kampung ambo, ndak di Kacang doh. Ambo bawa anak ambo pergi berjalan-jalan ke pasar ke pantai Piaman. Sedang puasa tengah hari tu anak ambo minta teh botol. Anak ambo puasa kelas 3 SD. Minta teh botolnya, Abi minta teh botol. Nak, kita puasa nak. Itu bapak tu minum teh talu katanya. Ya, mohon maaf Pak, Bu. Ndak di Pariaman, ndak di Masama aja orang Minang gini Bu. Mohon maaf. Kita buka kulit tanpa isi aja mengaji kok Bu. Buka kulit tanpa isi, bukan membuka aib. Supaya sadar awak orang Minang kok, jangan gadang otak aja awak orang Minang kok. Pak Ibu sekalian. Jadi konsepnya kalau orang Minang baradai, tidak ada orang Minang yang tinggal solatnya. Walau dibayar 50 juta sekalipun. Tidak akan kami gadaikan akidah kami. Tapi dek orang baralek, membayar 5 juta dia make up tu tinggal solat. Pak Ibu sekalian. Mohon maaf. Orang baralek berjoget-joget, ibu-ibu wirid Yasin joget-joget. Bu, adik sia tu Bu. Adik sia itulah gaek. Jadi dua orang berjoget-joget, tapi orang baralek tidak punya malu. Itu situ Bu, ndak siko ndak. Siko kita mengaji gini. Indua caliak kapatang di Padang. Jangan sebut, itu di Padang Ustaz. Tatangkok nenek-nenek 5 orang main judi, betul ndak? Hah? Ketika batang main judi tu ndak ada yang berjilbab, belah bau banuban lah keripik muka tu lah kamati. Baju di Padang di kota Keranji tu masuk viral di TV tu, Pak Ibu sekalian. Ketika ditangkap, nenek-nenek kok pakai kerudung, kira pakai jilbab. Gadang lah jilbabnya kiranya. Jilbab lagi gadang, penjudi. Bahkan mungkin nenek-nenek bantu itulah ke mati main remi, bajudi. Astagfirullahaladzim. Sebelum Galodoh, tatangkok 10 pasang di Hotel Yogyakarta Danau Singkarak. 10 pasang bukan suami istri. Umur 30 sampai 50 tahun. Balaki di rumah, balaki di luar. Babini di rumah, babini lo di luar. Masuk hotel, bazina, Pak Ibu sekalian. Jadi maknanya kalau kita pegang teguh falsafah tadi, semestinya orang Minang kok orang yang paling suci, paling alim, Pak Ibu sekalian. Orang Minang kok jadi contoh toladan bagi orang-orang nan lain di Indonesia kok. Tapi kini itu nan salah kini. Mohon maaf. Kalau memanglah laki-laki Minangkabau orang yang baradai panuah surau ketika azan berkumandang dek laki-laki orang Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Di Kacang bara musaji, Pak. Nagari Kacang. Ya. Di Danau Singkarak ada Ciena. Sebelum kalau awak dari perbatasan tu ada musajid menuju ke Kampung Kacang tu ada musajid Putiah. Sebelah kida, Masjid Putih, musajid apa nama itu? Jadi kira-kira ada 3 atau bara musajid di negeri Kacang. 3 atau bara? 6 musajid. Termasuk je surau enggak? Musajid aja? 6. Masya Allah. 6 musajid. Ya. Pertanyaannya, lei baisi musajid tu 5 waktu. Kok baisi 5 waktu? Mohon maaf. Kalau solat Jumat, le panuh enggak musajid tu sadonya tu? Dan 6 tu. Kalaupun tak panuah, banyak tak majamaahnya hari Jumat? Panuah tak? Contoh misalkan Masjid Raya Kacang. Dek Sagadang tu, ya, ambo dah 2 kali khutbah hari Jumat situ, ya. Paling tesi 5 safnya. Ya, dek memang gadang. Nah, pertanyaannya, Jumat subuh barasaf yang besi. Saf jo ndak panuah. Pertanyaannya, maya sampai setengah saf lagi orangnya. Kamu orangnya hari Jumat bak kok bisa tiba? Maka kecek Buya Hamka, kalau ingin mencaliak orang Islam, caliak waktu solat Jumat keluar orang Islam tu, yang laki-laki.
yang penjudi keluar, yang suka main chip keluar, yang suka baburu keluar. Ya. Tetapi kalau ingin mencari orang beriman, cari waktu sholat subuh. Bara banyak yang tiba waktu sholat subuh. Makanya Bu, Pak, kalau ingin cari minantu, cari di musajid waktu sholat subuh. Sia yang rajin datang ke musajid waktu subuh ambil jadi minantu. Walau umurnya 60-ah, 65, 70-ah. Boleh Pak, itu isinya gini. Itu isi surau gini. Ambo yakin minantu ibu yang 60 tu nak akan selingkuh le. Cubalah cik. Bakok galak ibu cemeh nampaknya kau. Mau serius kau. Tu bola minantu dah balik. Itulah isi surau gini bu. Para pensiunan gaek-gaek. Lah kena senak stroke, lah kena gulo, lah kena apa segala macam. Waktu yang muda-mudanya kama. Kama yang muda-muda. Pak Ibu sekalian, maka kalau Pak Daud mohon maaf dah di-share di grup, tolong dibuka di grup itu ayat-ayat yang mau bagikan. Tolong dibuka Pak Ibu sekalian. Tolong share di grup Pak ya. Buka ayat-ayat yang mau sabikan tuh Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi surah Al-A'raf 96 kata Allah, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayatku, maka aku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Hari-hari kini Sumatera Barat silih berganti musibah tiba. Betul anda? Gunung Merapi baru mengeluarkan debu panas, belum laharnya lagi tuh. Baru debu panas, mati orang mendaki gunung, 30 orang lebih di puncak Gunung Merapi. Banjir di Kota Padang, sampai pemakaman di Kota Padang ada di bukit, kawasan bukit Pak, pemakaman di Kota Padang tuh, tabongkah kuburan-kuburan tuh, keluar maik-maik tuh, Ibu sekalian. Muju nak tapaki, maik itu minta tolong. Sempat kalau minta tolong gitu ya. Benda-benda awak tapancang sungai menengah itu ya. Banjir di pesisir selatan banyak memakan korban, hancur rumah-rumah ya. Galodoh di Agam ya, awalnya di Simpang Batabuah Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian, Sungai Pua. Galodoh yang pertama